pembuluh darah yang tersebar. Jadi pembuluh darah ini bukan main actor dari HPA-nya fibroma ya. Jadi pembuluh darah ini hanya sebagai stroma atau jaringan penyangga dari fibroma. Dan beberapa immune cell infiltration atau sel-sel imun yang tersebar. Ya, kalian bisa melihat di sini ini ada dense collagen fiber dengan pembuluh darah ya. Ini juga pembuluh darah scattered. Jadi hanya tersebar begitu saja pembuluh darahnya. Oke, kita melangkah ke kelainan yang kedua yaitu giant cell fibroma. Giant cell fibroma ini adalah oral tumor like growth. Ya, jadi salah satu jenis tumor jinak sebenarnya yang komposisi utamanya adalah fibrous connective tissues. Jadi hampir sama nih dengan kondisi fibroma yang sebelumnya saya jelaskan. Namun dalam kondisi giant cell fibroma terdapat perbedaan secara histopatologis. Kalau secara klinis hampir sama dengan kondisi fibroma ya, jadi warnanya pinkish seperti ini, hampir sama dengan jaringan sekitar. Namun kalau kita berbicara mengenai etiologi dari giant cell fibroma, it's quite remain unknown. Sorry. Tidak diketahui dengan pasti apa penyebabnya dan bagaimana penyebab yang sama bisa bereaksi berbeda ya dalam tubuh kita ya. Kemudian pada kondisi giant cell fibroma ini ada indikasi infeksi virus ya. Kemudian pada pada giant cell fibroma ini ada yang menyebutkan tidak terkait dengan iritasi kronis. Namun beberapa studi akhir-akhir ini menyebutkan hubungannya dengan giant cell fibroma. Jadi tetap chronic irritation bisa menjadi salah satu penyebab dari munculnya giant cell fibroma. Dan menurut penelitian di tahun 2016 disebutkan bahwa ada peran dari metaloproteinase 1 MMP1. Ini adalah salah satu protein ya protein ini berperan dalam terbentuknya atau dalam mekanisme terbentuknya giant cell fibroma. Secara klinis kalau tadi kalian ingat pada kondisi fibroma, paling sering muncul di area bukal mukosa. Kalau giant cell fibroma justru paling sering muncul di area gingiva ketimbang area mukal bukus. Kemudian palatum durum atau palatum keras ini adalah salah satu site predilection yang paling sering dari GGF. Kemudian selain heart palate, tang atau lidah juga menjadi salah satu predileksi favorit dari GGF ini. Kemudian bentuk dari lesinya untuk giant cell fibroma ini bisa sessile, bisa pedunculated. Apa sih bedanya sessile dan pedunculated? Jadi apa sih bedanya sessile sama pedunculated? Nih bedanya. Kalau sessile ini adalah dasar dari lesi ya. Kalau sessile bentuknya kayak dome seperti ini. Ini sessile. Kalau pedunculated sorry. Alhamdulillah. Kalau pedunculated dasarnya itu mengecil. Ya, jadi kayak dia memiliki tangkai di sini ya. Kalau sessile dasarnya datar seperti ini, kalau pedunculated atau dungkul dia mengecil di ujungnya, mengecil di dasar dari lesinya. Ya. Oke. Kemudian ukurannya biasanya tidak terlalu besar ya, less than 1 cm in diameter, namun bisa juga di 2 cm in diameter ya. Jadi rata-rata 1 cm, bisa kurang bisa lebih.
Kemudian beberapa kondisi kayak seperti yang kalian lihat di depan ini ya. Permukaan dari giant cell fibroma ini terlihat tidak rata ya permukaannya. Sehingga kondisi ini sering disalahartikan dengan benign tumor yang lainnya yang derived from epithelium yang disebut dengan papiloma. Ya, ini terlihat seperti papiloma secara klinis. Ya, sama dengan fibroma, treatmentnya adalah conservative surgical excision. Dan rekurensi biasanya sangat jarang terjadi. Oke, ini adalah gambaran HPA dari giant cell fibroma. Jadi giant cell fibroma itu lesinya juga dilapisi oleh epithelium, stratified squamous epithelium, tipe epitel normal yang melapisi jaringan pada oral cavity. Kemudian epitelnya biasanya cenderung tipis, namun di beberapa tempat dia ada elongasi Retterich seperti ini. Ya, terjadi elongasi Retterich. Nah, ini yang paling menjadi specific features dari giant cell fibroma. Jaringan di bawah epitelium adalah jaringan ikat fibrus, meskipun tidak sepadat pada fibroma, tapi pada jaringan ikat fibrusnya di bawah epitelium ada hallmark yang paling sering yang membedakan antara fibroma dengan giant cell fibroma adalah adanya multinucleated cells yang mirip dengan fibroblast. Jadi ini bukan giant cell ya. Ini bukan multinucleated giant cell foreign body type. Jadi ini adalah sel yang bentuknya stellate menyerupai fibroblast namun dengan ukuran yang lebih besar dan inti lebih dari satu. Tuh. Apa yang membedakan biasanya kalau secara HPA yang membedakan gambarannya kalau giant cell ya multinucleated giant cell yang adik multinucleated giant cell yang apa foreign body type itu biasanya bentuknya bulat seperti ini ya dengan inti sel banyak. Nah, kalau kondisi fibroblast like cell giant cell ini dia bentuknya stellate dengan inti yang banyak, multi, lebih dari satu. Tuh ya. Jadi dia lebih besar daripada fibroblast pada umumnya. Jadi bentukannya seperti ini nih yang kalian lihat di sini. Nggak stellate amat kayak fibroblast normal. Ini fibroblast normal tuh kayak gini ya. Nih fibroblast normal. Tapi kalau ini adalah fibroblast-like cells dengan nukleus multiple. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga adalah gambaran dari giant cell fibrome. As you can see, ini ada lesi ini dilapisi oleh epitelium yang cenderung tipis sebenarnya, namun di beberapa tempat ada elongasi. Ada bentukan dari Retterich ya. Kemudian di epitelnya kalian bisa melihat bentuk epitelnya ini membentuk spiky Retterich, namanya spiky Retterich ini ya. Dan ini kalian bisa menemukan stellate L multinucleated fibroblast-like cell. Oke, kita sudah punya fibroma dan giant cell fibrome. Selanjutnya adalah lipoma. Ya, lipoma ini nanti gambaran HPA-nya mirip banget dengan degenerasi lemak dan apa satunya lupa saya. Ya, pokoknya dia mirip dengan degenerasi lemak, tapi ini bukan merupakan sebuah degenerasi lemak ya. Lipoma ini adalah salah satu benign tumor yang berasal dari jaringan mesenkim juga, di mana sel pembentuk utamanya adalah sel-sel adiposit. Ayo nak, cari di situ.
Sorry ya, kalau di rumah emang kayak gini nih. Lipoma, lipoma ini meliputi 1 sampai 4% dari tumor pada area kepala dan leher. Dan biasanya lipoma ini muncul pada middle age dan usia dewasa tua. Etiologinya tidak bisa diketahui secara jelas, namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan peranan dari genetik abnormalities dalam terbentuknya lipoma, seperti mutasi pada kromosom 12q. Secara klinis, kalian akan melihat lipoma. Biasanya lipoma ini memiliki konsistensi lesi yang lunak, ya. Kalau kita palpasi, dia konsistensinya lunak, kemudian permukaannya halus dan warnanya pinkish to yellowish seperti ini. Jadi ada seperti sembur warna kuning, ya, pada area lipoma. Dan biasanya typically benign lesion, ya. Karakter dari benign lesion, benign tumor adalah progresivitasnya rendah, artinya dia berkembangnya cukup lambat, kemudian asimptomatik, tidak menimbulkan rasa sakit, ya, atau painless, atau simptomnya sangat minimal terjadi. Ya, lipoma composed of adipose tissue atau fat tissues, ya. Kemudian ukurannya berkisar sekitar 3 cm in size, jadi sebenarnya cukup besar ya untuk lipoma ini dibandingkan dengan beberapa kelainan yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, secara histopatologi, you will see bahwa terdapat lesi yang berupa nodul tadi dengan yang dilapisi oleh stratified squamous epithelium normal, biasanya stratified squamous epithelium normal. Di bawah epithelium biasanya kalian akan melihat adanya nodule of Ini isinya adalah fibroblast. Connective tissue, sorry. Jadi di bawah epithelium kalian akan melihat connective tissue, ya. Jadi yang warnanya pink ini adalah connective tissue. Jaringan ikat fibros yang cukup padat. Di bawahnya baru kalian bisa melihat ada proliferasi dari sel-sel adiposit atau sel-sel lemak yang dengan stroma berupa jaringan ikat yang membentuk septa-septa seperti ini. Jadi di dalam lesinya itu ada banyak sekali sel-sel adiposit yang sekumpulan sel adiposit ini dibatasi oleh septum-septum jaringan ikat. Ya, ini kalau kalian lihat di sini, mungkin gambarannya bisa kalian kira sebagai degenerasi lemak. Namun beda ya, dengan degenerasi lemak pada lipoma isinya adalah mature leukocyte atau mature adipocyte. Adipocyte yang sudah matang, ya, adipocyte yang bukan merupakan sel lemak yang immature, tapi sudah mature. Kemudian inilah yang disebut dengan septum-septum jaringan ikat, ya, yang warnanya pink. Ini adalah septum-septum jaringan ikat. Oke, kelainan yang selanjutnya adalah schwannoma. Belum bisa nemuin belum, Pak? Ketemu nggak? Saya izin sebentar aja. Ini relatif uncommon, jadi sekitar hanya 25% sampai 48% yang muncul di area kepala dan leher. Kalau yang munculnya di luar kepala dan leher bisa lebih banyak. Ya, schwannoma biasanya sering didiagnosa pada orang-orang di usia middle age adults. Sorry. Oke, kemudian kita berbicara mengenai etiologi dari schwannoma atau nama lainnya adalah neurolimoma. Ya, jadi neurolimoma atau schwannoma ini merupakan benign neoplasms yang berisi proliferasi dari sel schwann dan aksonnya. Kemudian biasanya dia terbentuk di sekitar jaringan syaraf, namun setelah dia terbentuk, biasanya dia tidak berhubungan langsung dengan jaringan syarafnya. Jadi jaringan syarafnya itu biasanya menepi dan dia ada di tengah-tengahnya terbentuknya. Dikaitkan dengan sindrom neurofibromatosis tipe 2. Kemudian secara
klinis kalian akan melihat schwannoma nampak seperti tumor jinak lainnya pada area kepala dan leher ya. Jadi biasanya memang kalau secara klinis ini it's quite difficult to define whether ini adalah fibroma atau schwannoma atau yang lain. Ya, terutama untuk fibroma dan schwannoma ya. Karena fibroma itu kan konsistensinya juga firm. Sedangkan schwannoma di sini kalian juga bisa melihat bahwa sama dengan tipikal kelainan atau tumor jinak yang lainnya, schwannoma ini slow growing. Namun dalam kondisi tertentu dia bisa membesar dengan cepat ya, terutama ketika terjadi intralesionar hemorrhage atau pendarahan di dalam lesinya. Konsistensinya rubbery to firm, jadi firm ya, padat kenyal, kemudian encapsulated mass, jadi berbatas jelas. Tumornya biasanya asimptomatik atau painless ya. Jadi tipikal benign tumor, karakter dari benign tumor yang pertama paling sering itu adalah dia slow growing, perkembangannya sangat lambat. Kemudian dia asimptomatik, tidak menimbulkan rasa nyeri. Ya, tidak ada gejala yang spesifik. Ya, meskipun begitu, in some cases ketika masanya cukup besar dan mampu menekan area syaraf di sekitarnya, baru setelahnya pasien sering mengeluhkan adanya rasa nyeri. Namun, ketika perkembangannya belum mencapai size yang cukup besar, biasanya dia painless. Ya, schwannoma bisa muncul di setiap site dari oral mucosa, dari oral cavity, namun lokasi yang paling sering adalah pada area lidah. Nih, secara histopatologi untuk schwannoma kita memiliki dua tipe ya. Jadi berdasarkan komponen komposisi atau arrangement dari sel schwann yang berproliferasi, pada schwannoma ada dua macam tipe HPA. Yang pertama adalah Anthony type A dan yang kedua adalah Anthony type B. Untuk Anthony type A, kalian bisa melihat di sini bahwa terdapat proliferasi dari sel schwann yang tersusun palisading. Teratur ya, tersusun palisading seperti ini. Dan di antara sel schwann yang tersusun palisading terdapat area yang less cellularity. Jadi ada area dengan yang relatif kosong ya, dengan minimum cellularity di sini. Ini disebut dengan Verroque bodies. Ya, diingat-ingat ya. Ini adalah Verroque bodies, area yang relatif kosong, sedangkan yang berjajar rapi palisading seperti domino yang dijajar ini adalah sel schwann-nya. Namun untuk Anthony type B, as you can see di site yang sebelah sini, jadi ini adalah site yang Anthony type A, sedangkan yang di atas ini adalah site Anthony type B. Sel schwann-nya berproliferasi tanpa arrangement yang jelas, jadi tersebar acak begitu saja. Nah, biasanya karena sel schwann ini sama-sama bentuknya spindle ya, jadi ada beberapa sel yang bentuknya spindle seperti sel schwann dan fibroblast. Di beberapa kesempatan sering dibutuhkan pemeriksaan immunohistochemistry untuk bisa benar-benar mengetahui bahwa ini adalah schwannoma. Ya, dengan menggunakan IHC untuk mendeteksi protein S100. Ya, ini gambaran lebih detailnya lagi untuk schwannoma yang Anthony type A, as you can see, ini ada ruangan yang relatif kosong, less cellularity, we call it as Verroque bodies. Lalu ada sel schwann yang tersusun palisading, ini disebut Anthony type A. Sedangkan kalau misalnya sel schwann-nya lebih disarrangement tanpa ada arrangement yang jelas atau tersebar begitu saja, we call it as Anthony type B. Sebenarnya dalam satu lesi kita bisa menemukan dua macam tipe Anthony ini, Anthony type A dan Anthony type B bersamaan. Jadi ini bukan merupakan suatu kondisi yang eksklusif ya, bahwa di satu lesi pasti akan ditemukan salah satu di antara tipe HPA ini. Enggak seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah hemangioma. Mungkin dari namanya saja kalian sudah bisa menebak-nebak kira-kira ini adalah tumor jinak jenis yang bagaimana. Ya. Untuk hemangioma ini adalah tumor jinak yang komponen utama jaringannya adalah blood vessels atau pembuluh darah. Untuk hemangioma ini sering kali muncul di infant atau pada bayi yang baru lahir. Jadi ketika dia lahir sudah muncul nih. Jadi like a kind of congenital things ya. Wow, you look so beautiful. Siapa yang ikut rambut?
Siapa yang ikat rambut nih? Kakak. Say thank you. Ya. Oke, so one of teori yang menjelaskan mengenai patogenesis dari hemangioma adalah dikarenakan adanya imbalances pada mekanisme angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah akibat dari overexpression beberapa protein related to vascular seperti vascular endothelial growth factor atau VEGF, seperti basic fibroblastic growth factor atau BFGF, dan IDO. Clinical features dari hemangioma yang muncul pada area oral cavity ya biasanya nampak seperti permukaannya seperti strawberry. Jadi dia nggak rata, jadi dia bergranul dan warnanya merah seperti ini ya. Dan biasanya dia mudah berdarah. Ya, like a typical benign tumor lainnya, progresivitasnya juga rendah dan biasanya dia asymptomatic compared to malignancy ya. Less drama kalau misalnya yang benign lesions until it reach a bigger size ya. Secara histopatologi, hemangioma ini dibagi menjadi dua tipe, capillary hemangioma and cavernous hemangioma, tapi berbeda dengan kondisi schwannoma tadi ya. Kalau misalnya ini bukan merupakan suatu kondisi yang eksklusif pada hemangioma, perbedaan histopatologinya ini bisa eksklusif. Jadi satu lesi itu hanya ada satu jenis histopathological features, which is antara capillary atau cavernous hemangioma. Apa yang membedakan antara capillary dan cavernous hemangioma? Untuk capillary hemangioma atau hemangioma capillare, kalau cavernous hemangioma itu hemangioma cava. Nah, bedanya di mana? Bedanya di ukuran dari proliferasi pembuluh darahnya. Ingat ya, komponen utama untuk hemangioma ini adalah proliferasi jaringan pembuluh darah. Nah, pada kapilari hemangioma biasanya pembuluh darah yang mengalami proliferasi adalah pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil ukurannya ya. Jadi itu disebut sebagai capillary hemangioma. Kalau cavernous hemangioma itu terdiri dari proliferasi pembuluh darah yang dia mengalami dilasi. Dilasi itu membesar lumennya, pembuluh darahnya juga besar, dilapisi oleh dinding yang cukup tipis, kemudian sering ditemukan adanya RBC di dalam pembuluh darahnya. Ini adalah gambaran HPA dari capillary hemangioma. As you can see, ini adalah sel-sel endotelium ya, yang membentuk vaskular, membentuk pembuluh darah. Di sekitarnya sebenarnya juga ada sebaran dari proliferasi sel-sel endotelium. Jadi tidak semua sel-sel endoteliumnya itu membentuk pembuluh darah. Jadi ada yang tersebar begitu saja. Kemudian kalau cavernous hemangioma atau hemangioma cava itu biasanya pembuluh darahnya vasodilated, besar, kemudian dindingnya juga sama dilapisin oleh selapis endotelium dan di dalam lumennya sering ditemukan akumulasi dari red blood cell. Oke, selanjutnya adalah limfangioma. Saya rasa ini adalah part yang terakhir di benign tumor derived from soft tissues. Limfangioma ini juga yang berproliferasi adalah sel-sel endotelium juga. Namun pada kondisi limfangioma, sel-sel endotelium yang berproliferasi adalah yang membentuk pembuluh limfe, bukan pembuluh darah. Meskipun di beberapa occasion sering ditemukan adanya bentukan pembuluh darah juga, namun tidak sedominan pada kondisi hemangioma. Ya, berdasarkan jenisnya, lymphatic malformations atau limfangioma ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah makrosistik, mikrosistik, dan mix di antara keduanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan sama dengan capillary dan cavernous hemangioma, di mana kalau makrosistik itu biasanya ada bentukan cyst-like space yang dilapisi oleh endothelium atau pembuluh darah limfe yang diameternya 2 cm atau lebih besar dari 2 cm. Kalau mikrosistik itu lebih kecil dari 2 cm. Kalau mix ada keduanya, ya. Etiologinya untuk limfangioma juga remain unclear. Namun sering untuk lymphatic malformations atau limfangioma ditemukan adanya somatic mutations dari gen PIK3CA.
Ini adalah gambaran klinis dari limfangioma. Predileksi dari limfangioma itu paling sering terjadi di area lidah. Bentukan gambarannya adalah berupa vesikel-vesikel kecil seperti ini, like an egg frog ya, kayak kumpulan telur-telur katak begitu. Karena dia paling sering munculnya di lidah. Kemudian biasanya di dalam vesikel ini ada cairan yang biasanya cairannya keruh. Namun in some cases ketika terjadi keterlibatan dari pembuluh darah, maka ada pecahnya pembuluh darah di dalam area ini, maka di vesikelnya bisa berwarna merah karena ada komponen darah di dalamnya. Secara histopatologi, kalian ingat-ingat aja kalau limfangioma berarti terdapat proliferasi dari sel-sel endotelium yang membentuk lumen pembuluh limfe. Kalau hemangioma itu terdapat proliferasi sel-sel endotelium yang membentuk pembuluh darah. Ya, jadi kalau mikrosistik itu mild dilatation, jadi kecil lumennya. Kalau makrosistik itu yang besar lumennya. Jadi ini adalah pembuluh kapiler. Gue mau berangkat di sini. Ini adalah endotelium yang membentuk pembuluh limfe ya. Di sekitarnya ini juga ada proliferasi dari sel-sel endotelium. Later on di praktikum saya akan menjelaskan lebih detail mengenai gambaran histopatologinya. Ini juga adalah gambaran dari microcystic lymphatic malformations atau microcystic lymphangioma. Tapi nanti kalian nggak perlu membedakan antara mikro dan makro ya. Cukup kata kuncinya aja yang disebut, yaitu proliferasi sel-sel endotelium yang membentuk pembuluh limfe. Ya, kemudian di dalam pembuluh limfe biasanya juga ditemukan adanya cairan limfatik yang warnanya pinkish dan beberapa sel limfosit di dalam lumen pembuluh limfenya. Ini juga adalah gambaran dari macrocystic lymphatic malformations. Oke, thank you. Demikian untuk penjelasan dari saya mengenai benign tumor derived from soft tissues. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, silakan. Ada? Permisi dok, Gas? saya mau nanya. Biar dulu. Oke, saya. Untuk yang ini kan tumor jarungan lunak gitu, tumor jinak. Tadi untuk bagian yang schwannoma itu kan dia dari tumor sel Schwann yang termasuk dalam saraf perifer. Itu sel Schwann yang schwannoma itu bisa jadi kemungkinan untuk bertumbuh jadi tumor ganas nggak, kayak malignant peripheral nerve sheath tumor. Itu kan kanker dari saraf periferal juga. Oke. Jadi biasanya kalau tumor jinak, kebanyakan tumor jinak itu akan remain jinak ya. Jadi chance untuk menjadi ganas itu ada, namun sangat kecil sekali. Yang mekanismenya atau patogenesisnya itu seringkali tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Kenapa kondisi ini bisa berubah menjadi keganasan? Tapi biasanya untuk tumor jinak, apapun tumor jinaknya, chance untuk menjadi ganas itu sangat kecil sekali. Gitu ya. Oh, baik, dok. Terima kasih. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai schwannoma ya, apakah bisa menjadi keganasan? Bisa-bisa aja, tapi schwannoma ini almost always benign. Ya, jadi dia pasti benign in most cases. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menjadi malignant. Seperti yang kamu bilang, kalau dalam kondisi malignant peripheral nerve sheath tumor atau MPNST, ya dia menjadi ganas. Namun banyak sekali keganasan, most of keganasan itu tidak dimulai dari kondisi jinak. Ya dia memang berubah menjadi ganas aja. Dia memang kondisi keganasan aja, tanpa melalui jinak dulu lalu menjadi ganas. Gitu ya. Oke, ada lagi? Berarti ya Mbak. Kabarin ya kalau udah nyampe. Sholat paling umum. Oke. Ada lagi? Atau sudah cukup jelas? Ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita presensi ya.
Ayo, masih kurang 3 loh, Nak.